Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Afra Aini dengan NIM 2381050067. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum geometri ruang, yaitu menghitung sudut dalam ruang. Menghitung sudut dalam ruang dapat ditentukan dengan menggunakan konsep dasar. Menghitung sudut dalam ruang juga dapat ditentukan dengan sudut antara dua garis yang bersilangan, sudut antara garis dan bidang, dan sudut antara dua bidang. Di sini kita akan menghitung sudut dalam ruang menggunakan GeoGebra. Kita beri judul dulu. Menghitung sudut dalam ruang. Di sini kita bisa memberi warna sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Sebelumnya, kita akan mengubah dulu tampilan algebranya menjadi objek by type. Setelah itu, langsung saja kita buat dulu kubus. Caranya, yang pertama kita buat dulu titiknya 0,0,0 dan 2,0,0. Karena di sini saya akan membuat kubus dua satuan. Setelah itu, kita munculkan dulu 3D grafiknya. Setelah itu kita ketikkan, pilih toolbar cube, kemudian klik titik A, lalu titik B pada 3D grafik. Langsung muncul kubusnya. Setelah itu, kita akan atur transparasi pada bangun ruang kubusnya menjadi 0. Caranya dengan memilih klik kanan pada bangun ruang kubus di 3D grafik. Kemudian pilih objek properties di warna. Kemudian atur opacity-nya menjadi 0. Setelah itu kita bisa mengubah warna dari titik-titik ini. Caranya klik saja titiknya, kemudian pilih objek properties, kemudian pilih warnanya.
Setelah itu kita akan membuat dua garis diagonal suatu bidang menggunakan rumus segmen. Caranya, ketikkan segmen pada input bar, segmen F, H, dan segmen E, G. Maka akan menghasilkan segmen F, G. F dan G. Setelah itu kita akan membuat titik potong dari segmen F dan G. Caranya dengan mengetikkan pada kolom input bar intersect F, G. Maka akan menghasilkan titik I. Setelah itu kita akan membuat ruas garis dari titik A ke titik C. Caranya dengan mengetikkan pada kolom input bar segmen A, C. Setelah itu kita akan membuat ruas garis yang menghubungkan titik I ke titik A. Caranya ketikkan segmen I, A. Setelah itu kita akan menentukan besaran sudut CAI. Caranya dengan mengetikkan pada kolom input bar angle. Kita pilih angle yang point, apex, point. Lalu kita ketikkan sudut yang akan kita tentukan besarannya, yaitu CAI. Maka bisa terlihat bahwa besaran sudut CAI adalah 54,74 derajat. Kita buat kesimpulannya. Sudut CAI sama dengan derajat. Lalu kita bisa memberi warna. Setelah ini kita akan membuat checkbox. Kita beri nama sudut 1. Lalu kita sembunyikan angle, kemudian titik I, kemudian segmen FGHI, kemudian kesimpulan. Selanjutnya kita akan menghitung sudut antara dua garis yang bersilangan.
Yang pertama, kita buat dulu ruas garis yang menghubungkan dari titik A ke titik H. Caranya dengan mengetikkan pada kolom input bar segmen A, H. Setelah itu kita membuat ruas garis yang menghubungkan dari titik D ke titik G. Dengan mengetikkan segmen D, G. Lalu membuat ruas garis yang menghubungkan dari titik B ke titik D. Kita ketikkan segmen B, D. Lalu membuat ruas garis yang menghubungkan dari titik B ke titik G. Kita ketikkan pada input bar segmen B, G. Setelah itu kita akan menentukan besaran sudut BDG, DGB, GBD, dan DAH. Caranya dengan mengetikkan pada kolom input bar Angel, pilih yang poin, apex, poin. Pertama kita akan mencari besaran sudut dari BDG terlebih dahulu. Kita ketikkan B, D, G. Lalu muncul besaran sudutnya yaitu 60 derajat. Selanjutnya kita akan mencari besaran dari sudut DGB. Caranya sama, ketikkan Angel pada input bar lalu pilih yang poin, apex, poin. Lalu kita ketikkan D, G, B. Hasilnya sama, yaitu menghasilkan sudut 60 derajat. Selanjutnya, kita akan mencari besaran sudut dari sudut GBD. Caranya sama, kita ketikkan Angel, pilih yang poin, apex, poin. Lalu kita ketikkan G, D, G, B, D. Selanjutnya yang terakhir kita akan menentukan besaran sudut DAH. Ketikkan Angel, pilih poin, apex, poin, lalu ketikkan DAH. Yang akan menghasilkan sudut DAH dengan besaran sudut 45 derajat. Setelah itu, kita akan membuat kesimpulan terlebih dahulu. Sudut BDG sama dengan 60. Kita bisa langsung copy saja. Kemudian sudut DGB sama dengan 60 derajat juga. Kemudian sudut GBD juga 60 derajat. Dan yang terakhir, sudut DAH dengan besaran sudut 45 derajat.
Kita warnai dulu. Setelah ini kita akan menyembunyikan dengan menggunakan checkbox. Beri captionnya sudut 2. Lalu kita akan menyembunyikan sudutnya. Kemudian segmennya. Dan yang terakhir kesimpulannya. Selanjutnya kita akan menghitung sudut antara garis dan bidang. Caranya yang pertama, buatlah ruas garis yang menghubungkan dari titik A ke titik C. Caranya, kita ketikkan pada kolom input bar, segmen A, C. Setelah itu kita akan membuat ruas garis yang menghubungkan dari titik A ke titik H. Caranya sama, ketikkan segmen A, H. Kemudian kita akan membuat titik tengah antara titik A ke C. Caranya dengan mengetikkan pada kolom input bar, midpoint, kita pilih yang poin, poin. Kemudian ketikkan A, C. Lalu akan menghasilkan titik J. Setelah itu kita akan membuat ruas garis yang menghubungkan dari titik H ke titik J. Caranya, ketikkan pada input bar, segmen H, J. Setelah itu, kita akan membuat besaran sudut H. Nah, untuk membuat besaran sudut, kita memerlukan 3 buah titik yang urutannya berlawanan arah jarum jam. Caranya, kita akan ketikkan pada kolom input bar, angle, pilih yang poin, apex, poin, lalu kita ketikkan A, H, J. Maka akan menghasilkan besaran sudut AHJ yaitu 30 derajat. Setelah itu kita akan membuat kesimpulan. Sudut AHJ sama dengan 30 derajat. Setelah itu kita akan menyembunyikannya dengan menggunakan toolbar checkbox. Kita beri nama sudut 3. Yang pertama kita sembunyikan sudutnya, kemudian titiknya, dan juga segmennya. Yang terakhir kesimpulannya.
Setelah ini kita akan merapikannya terlebih dahulu. Kita akan memberi warna pada grafiknya. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.